Ingat kata si Bruce Lee, aku lebih takut sama orang yang ngelatih satu tendangan 1000 kali daripada orang yang ngelatih 1000 tendangan satu kali. Paten kali memang coachnya kan. Tapi omongan ini nggak berlaku sama si Lingard. Kalau si Lingard, biawa, awak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang babak 16 besar UCL yang udah main kemarin itu. Udah ada beberapa tim yang berhasil maju ke babak 8 besar. Selain itu ada juga yang terpongkeng. Tapi ingat, siapapun yang gak menang 7-0 tetap yang kita kenang. Kita mulai dari pertandingan antara Chelsea versus Dortmund di lanjutan fase knockout di UCL. Chelsea masih main di UCL nol? Nggak tahu kalian? Iya, belum gagal rupanya orang ini di UCL. Oh iyalah, masih ada lah asal kalau di UCL. Kalau di Liga Inggrisnya baru wajib degradasi kayaknya. Kick off di match ini sempat ngaris 10 menit karena bisnya Dortmund telat sampai ke stadion. Kurasa dalam hati pemain Dortmund ya kan? Udahlah, telat aja lah kita datang. Bukannya jago-jago kali lawannya. Astaga, orang ini kalau udah ngomong suka kali betul. Dan secara mengejutkan juga, Stamford Bridge penuh di match kali ini. Maksudku kayak gininya, kok masih percaya fansnya sama Chelsea? Buang-buang duit, buang-buang waktu, permainan buat ngantuk aja pun masih ditonton. Bermain di kandang sendiri membuat Chelsea memulai laga dengan penuh ambisi. Pokoknya kalau bola dipegang orang inilah, nyerang terus, peluang ada aja, tapi nggak ada golnya. Udah separah inilah The Blues sekarang. Main jelek, terkutuk pula itu. Dari yang kena tiang lah, bola yang ditendang gak ada yang mengarah ke gawang lah. Sekalinya mengarah ke gawang dan gol malah offside. Aduh, kalau kayak gini, kurasa musim depan banyak kali fans Chelsea yang pensiun dukung Chelsea. Bisa aja pun banyak yang pindah. Pindah bela tim mana nol? Nggak tahu sih, bikin tim baru kayaknya. Isu-isunya kalau bikin tim baru namanya Chelsea City. Nggak Chelsea United nol? Enggak lah, nanti terpongkeng pula 7-0. Akhirnya di menit 41 nyetak gol orang ini. Umpannya dikasih sama Chilwell berhasil dijadikan gol sama surat cinta untuk Sterling. Chelsea pun unggul dengan skor 1-0 dan meriahlah satu stadion. Padahal agregatnya masih imbang, tapi selebrasinya udah kayak orang ini yang juara. Kalau aku bilang pun golnya ini beruntung. Beruntung aja Sterling bisa nendang di sini. Awalnya lah kalian tengok, ditendangnya nggak kena. Untung aja kan yang kedua berhasil. Olah Sterling rabun bukannya ke dokter, ini masa kali main bola. Kalau Sterling ini rabun enggak, Raiso nendang iyo. Skor pun bertahan sampai habis babak pertama. Agregat jadi imbang 1-1. Masuk di babak kedua baru berjalan beberapa menit pemain Dortmund handsball dan wasit menunjuk penalti. Udah menang, dibantu wasit, lengkap kali lah malam ini. Senang-senang lah kalian ya kan? Soalnya nanti di Liga bakalan terpongkeng. Udah siap-siap lah si Felix di titik putih ya kan mau ngambil penalti. Tapi nggak jadi karena bola udah duluan dipegang sama Havertz. Junior ngalah lah sama senior. Apalagi status junior yang masih magang pula itu. Si Havertz pun nendang penalti dan gak gol. Kena tiang pula bolanya ya kan. Tapi secara mengejutkan wasit minta penalti diulang. Kenapa diulang Sid? Itu ada pemain mereka yang masuk sebelum penalti ditendang. Alah Sid, gak ada itu Sid. Bilang aja lah kalau lagi megang Chelsea kan. Alah, tahu kalinya kau tau kayak kau Sid. Si Havertz pun kembali nendang penalti. Nggak down dia udah gagal. Gitu ditendangnya ke arah yang sama dan lebih pautnya lagi kiper Dortmund yang salah nebak tendangan si Havertz sampai 2 kali. Ini kalau diulang lagi penaltinya 10 kali lagi pasti tetap gak dapatnya sama kipernya ini. Orang aku yang mainin kursor kipernya. Habis itu barulah inisiatif orang ini nyerang karena udah kalah. Tapi serangan Dortmund selalu gagal dengan pertahanan kokoh Chelsea. Dan respect lah buat siapa yang sepanjang pertandingan bisa menjaga gawang dengan baik. Sampai ditiupkan peluit, Chelsea dengan mengejutkan berhasil lolos ke babak 8 besar dengan agregat 2-1. Kalian yang terkejut, kalau aku enggak, kan udah gue prediksi Chelsea bakalan lolos. Memang 16 besar ini bukan tempat Chelsea. 10-10 besarnya baru tempat mereka. Mana ada 10 besar di UCL nol? Hah? Nggak ada? Ya berarti nggak lolos lah Chelsea habis ini. Next, kita ke match yang minim kali beritanya, yaitu Benfica yang berhasil pesta gol ke gawang klub Brugge dengan skor 5-1. Itulah si klub Brugge ini kan, berani-beraninya pula dia lolos. Jadi lubuk lah ya kan. Gonçalo Ramos menjadi bintang di match ini dengan mencetak 2 gol. 3 gol lainnya dicetak sama Rafael Silva, Joao Mario, dan juga David Neres. Klub Brugge baru mencetak gol penyemangat di menit-menit akhir. Cantik kali golnya memang, cuma tetap dihitung 1, jadi nggak guna juga golnya. GG juga si Gonçalo Ramos ini ya kan. Hat-trick kemarin di timnas, sekarang rajin deh nyetak gol. Cemana Liverpool, mau kalian angkut? Mana tahu ya kan, bisa ditipu 2 kali. Dengan kemenangan 5-1 ini, Benfica berhasil lolos dengan agregat 7-1. Bentar dulu. Berapa tadi agregatnya 0? 7-1. 7-0. Iya, 7-1. Bukan 7-0. Oh, mau nyenggol tim merah itu kalian? Aduh, kalian sama-samakan pula klub Brugge sama MU. Klub Brugge nih bos, bukan klub bangke.
Dengan lolosnya Benfica ini berarti prediksiku udah benar 2 dari 8. 28. Asik dihantui 28 aja aku di channelku ini. Gantilah, jangan 28 terus, 7-0 kek. Next kita ke match antara Terpongkengham lawan AC Milan. Udah bisa ketebak kali match ini bikin ngantuk. Soalnya peluang Terpongkengham baru dapat di menit 12 itu pun gak gol. Kok bisa lah orang ini lolos ke UCL padahal mainnya lebih cocok main di Liga Mahasiswa. Habis itu Milan yang dapat peluang beberapa kali. Tapi hasilnya pun sama aja, gak ada juga gol yang bisa dibikin sama orang ini. Padahal lawannya Terpongkengham loh ini, itu pun gak bisa dibuat orang ini terpongkeng. Babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0. Aduh, cemana lah ya, Tottenham dengan pelatih Italianya. Lawannya pun dari tim Liga Italia juga. Mau ngopi 7 liter pun kita tetapnya bakalan ngantuk nonton match ini. Masuk di babak kedua, Milan mulai mengancam Terpongkengham. Karena dapat ancaman langsung bereaksi lah klub 0 trofi ini ya kan. Reaksi bikin gol 0. Enggak, reaksinya membuang satu pemain mereka karena kena kartu merah lah. Kurasa suntuk Terpongkengham ini, lawan 11 pemain aja nggak bisa si Milan. Langsung kita poin aja lah satu pemain ya kan. Semenjak 10 lawan 11 barulah permainannya berimbang. Yang lucunya Terpongkengham malah dapat banyak peluang. Tapi ya itulah Terpongkengham ini. Mau nggak pakai kiper pun AC Milan tetap nggak bisa nyetak gol orang ini. Bukan level orang ini memang UCL. Udahlah, akuin aja lah. Kalau level-level Piala FA tadi masih bisa lah. Itu pun kami nggak lolos 0. Oh iya, itu pun nggak bisa kalian ya. Ya maksudku yang level-level Piala FA masih bisa terikuti kalian. Ini UCL, dengar namanya aja kurang sudah takut orang ini. Takut kenapa 0? Ya takut lah, UCL itu kan UEFA Champions League, Liga para juara Eropa. Tottenham apa juaranya di Eropa? Juara lokal aja enggak. Sampai habis pertandingan gak ada lagi gol yang tercipta. Milan berhasil dengan mudah lolos ke 8 besar. Memang auto lolos lah ya kan kalau lawannya ayam penyakitan ini. Tapi di sini prediksiku salah, aku menjaga Terpongkengham lolos. Jadi sejauh ini prediksiku baru benar 2 dari 8. Kan 28 lagi. Tapi nggak apa-apa lah Terpongkengham, ada hikmahnya di balik kekalahan kalian ini. Orang ini dapat pelajaran kalau 10 pemain lebih bagus daripada main 11 pemain. Untuk match selanjutnya main aja kalian 10 orang dari awal. Ku jamin pasti tetap kalah, cuma kalahnya nggak telak macam MU. Next kita ke pertandingan antara Bayern Munchen versus PSG. Di leg kedua ini PSG kayaknya bisa comeback. Tengok aja abang kambing kita Messi begitu masuk stadion di match ini udah ceria kali mukanya kayak gini. Cari iya bah, udah don itu mukanya 0 karena masih trauma dibantai Munchen 28 kemarin. Kalau gitu nggak comeback lah ini, comeback home yang iyanya. Di babak pertama, Bayern dan PSG memainkan bola dengan tempo yang cepat dan lebih condong Bayern Munchen buat megang bola. Cuma barisan belakang PSG yang dikawal sama Ramos dan juga Marquinhos bermain disiplin. Ditambah lagi, Donnarumma juga main bagus dengan menyelamatkan beberapa kali gawang PSG dari serangan Munchen. Tapi di menit 36, PSG dapat peluang emas dari blunder yang dibuat sama si Sommer. Cuma tendangan Vitinha masih lemah dan berhasil diblok sama De Ligt. Biawa, cemananya Jan Sommer ini? Ekspektasi newer, realitanya new apa ini? Main-main pula orang ini lawan PSG, tim yang hebat ini weh. Ya meskipun hebatnya di liganya aja. Pokoknya masuk di akhir babak pertama, Munchen mencoba menekan PSG tapi nggak ada gol yang tercipta. Cemana mau ada gol kalau strikernya si Choupo-Moting? Padahal ada Mane di bench, bisa anak ini yang tetap main. Tapi jangan salah kok Nol, lagi bagus dia nih Nol. Banyak kali gol yang dibuatnya sekarang. Bukan dia yang bagus, Munchennya yang bagus. Kalau si Choupo-Moting di pertandingan dia ini ada, tapi kan nggak nampak. Nggak coba dalam macam kentut betul lah. Babak pertama pun berakhir Munchen 0, PSG juga 0. Masuk di babak kedua, Choupo-Moting tiba-tiba dari penyerang berubah pula jadi bek. Jadi bek lawan tapinya. Tengoklah si Kimmich lagi syuting bola yang 100% gol, tapi datang si Bio ini malah dibloknya pula. Lawak kali bah, dulu di PSG bola di garis di stopnya. Sekarang bola syutingnya 100% diblok dia. Kau mau jadi bek apa mau jadi striker sih? Kalau memang mau jadi bek, kau ganti aja lah namamu jadi Choupo Maguire. Kemudian gak lama dari situ Choupo-Moting sempat nyetak gol untuk menebus kesalahannya. Cuma takdir berkata lain, golnya gak sah karena dianggap offside. Kok bisa lah terpikir Bayern Munchen buat ngerekrut preman terminal kayak gini ya? Cuman jangan salah kalian, dia berhasil menebus kesalahannya dengan mencetak gol dari blunder Verratti dan membuat Munchen unggul. Tapi gol ini tap in. Memang bola kayak gitu dikasih baru dia bisa. Jangan yang payah-payah. Kalau kayak gitu jangan kasih Choupo-Moting, mamak-mamak bedaster pun bisa bikin gol. Habis itu barulah PSG melakukan inisiatif penyerangan. Si Ramos dapat peluang bagus dari corner tapi Sommer mainnya gemilang. Semenjak unggul, Munchen lebih menjaga pertahanan dan melakukan serangan balik. Cuma banyak juga peluang orang ini tapi gagal semua dibuat Choupo-Moting jilid 2 yaitu si Sané. Udahlah rakus, semua orang mau dilewatinya, gak gol pula. Mending kayak Choupo-Moting lah yang gak bisa apa-apa tapi gak rakus, cuma pau aja. Akhirnya di akhir pertandingan Munchen berhasil mencetak gol kedua mereka dari Gnabry. Udah lanceng aja lanceng ceng. Udah gak terkejar lagi sama orang ini. Skor pun bertahan sampai akhir pertandingan dengan kemenangan Munchen 2-0. Kalau secara agregat jadi berapa nih Bang Messi? Dia melakukan 0, kok tengok alah nomor punggungku ini. 3-0 ya masih, belum lagi 7-0.
Gak habis pikir aku kok bisa lah gak ada perlawanan padahal PSG ini jago kali kalau di PS. Messi pun gagal melaju ke babak 8 besar. Tapi biarpun gitu setidaknya abang Messi kita main di UCL bos, bukan di Liga Arab. Ya biarpun sekarang udah gugur juga nya kan. But it's okay lah. Di Liga Arab abang unta kita Ronaldo bisa nyetak hat-trick. Ingat di Liga Arab ini. Sedangkan di UCL abang kambing kita juga bisa nyetak hat-trick. Hat-trick dipongkeng sama Munchen di UCL tapinya. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Berarti sejauh ini prediksiku benar 3 dan salah 1. Kita tengok aja lah nanti apakah minggu depan lebih banyak benarnya atau lebih banyak lagi salahnya kayak biasa. Nol, Liga Malam Jumat lah nol sekalian dibahas. Oh iya, kita ke match Liga Malam Jumat lah ya, tapi gak usah semua lah kita bahas. Yang Arsenal MU aja lah ya. Di fase knockout babak 16 besar, Arsenal jumpa sama Sporting Lisbon. Baru 22 menit berjalan, Arsenal udah unggul duluan lewat William Saliba. Sporting Lisbon baru membalas lewat Inacio di menit 34. Skor 1-1 bertahan di babak pertama. Si Arteta pun di dalam kepalanya kurasa udah ngomong kayak gini. Ah aman ini, seri. Waktu di kandang nanti kita hantam. Cuma Sporting Lisbon ya lawannya, bukan City. Masuk di babak kedua, Arsenal kebobolan di menit 55. Mak, sakit kali ya kena comeback. Jago di Liga ternyata belum tentu jago di Eropa. Padahal cuma Liga Malam Jumatnya, itu pun orang ini udah megap. Tapi nggak lama kali lah Sporting Lisbon unggul. Arsenal berhasil menyamakan skor di menit 62 karena bunuh diri pemain Lisbon. Skor pun nggak bertambah sampai pertandingan selesai. Di leg kedua nanti Arsenal bakalan sedikit lebih diunggulkan karena main di kandang. Ingat ya, diunggulkan bukan berarti lolos. Udahlah, kalian fokus aja lah di Liga. Nggak usah sok-sokan mau ngejar 2 gelar. Tim sekecil Arsenal ini jangankan double winner, single winner aja nanti belum tentu dapat. Las, kita ke pertandingan antara MU melawan Real Betis. Semenjak terpongkeng dengan memalukan kemarin, Ten Hag punya ambisi buat memulihkan mental pemainnya di game ini. Karena kalian tahu sendiri lah ya kan, kalah 7-0 gak wajar kali tuh. Apalagi kalahnya sama rival yang fansnya banyak kali cakapnya. Menariknya, Ten Hag menurunkan pemain yang sama dengan waktu mereka melawan Liverpool kemarin. Ini kayaknya dia mau memastikan 2 hal. Apakah lawan Liverpool kemarin cuma sial aja, atau memang yang diturunkan lawan Liverpool kemarin memang si bodoh-bodoh yang bikin kalah. Dari menit awal langsung ngegas MU ini. Pengen kali dihajar orang ini Real Betis 7-0 juga. Tapi MU ini gak sadar kalau mereka ini MU bukan Liverpool. Dan mereka ini juga gak sadar kalau yang mau dibantai orang ini Real Betis bukan MU. Rashford membuka kemenangan MU di menit awal dari aksi yang brilian kali lah. Shootingannya pun keras kali. Wih, pokoknya si Rashford ini kalau dibandingkan sama Mbappe udah jelas lebih bagus Mbappe. Cuman habis itu Real Betis sempat menyamakan skor menjadi 1-1. Mak, belum balik rupanya mental kemarin tuh ya, hancur kali pulanya. Habis itu MU kesulitan lah menembus pertahanan dari Betis. Bahkan hampir aja Real Betis nyekor lagi karena blundernya De Gea. Untung aja lah nggak gol ya kan. Skor di babak pertama pun berakhir dengan skor 1-1. Geram kali lah kurasa si Ten Hag sama pemainnya yang nurun kali performanya. Atau malah memang kayak gitunya sebenarnya performa orang ini nol. Kemarin-kemarin itu karena beruntung aja nih kurasa. Kemarin kapan wak geng? Kemarin sebelum lawan Liverpool lah. Kalau pas lawan Liverpool beruntung enggak, buntung yang iyanya. Masuk di babak kedua, MU membuka gol di menit 58 melalui gol cantik yang dibuat sama Anthony. MU unggul dengan skor 2-1. Dari gol Anthony lah serangan orang ini bagus. Habis itu Bruno mencetak gol dari corner dan ditutup sama gol dari Weghorst di menit 82. Bisa juga si Weghorst ini rupanya nyetak ya kan. Kukira dia lebih suka jadi gelandang bertahan daripada jadi striker. MU pun akhirnya pesta gol di kandang sendiri. Dan mereka berhasil membuat Old Trafford bergemuruh. Bergemuruh, cuma tetap gak bisa menghilangkan bekas luka tragedi 7-0 minggu lalu. Tapi dari ketiga gol tambahan MU di babak kedua, yang kurasa paling bagus itu golnya si Anthony. Ah gitu-gitu aja nya gol si Anthony ini nol. Jangan salah kalian, Robin pun dulu kayak gini-gini aja nih tendangannya. Placing ke tiang jauh. Dan tahu kalian ini menjadi senjata mematikan Robin waktu main di Bayern Munchen. Ingat kata si Bruce Lee, aku lebih takut sama orang yang ngelatih 1 tendangan 1000 kali daripada orang yang ngelatih 1000 tendangan 1 kali. Paten kali memang coachnya kan. Tapi omongan ini nggak berlaku sama si Lingard. Kalau si Lingard, memang dia ngelatih tendangannya sama 1000 kali, tapi tetap nggak membahayakan. Orang tendangan yang dilatihnya pun kayak gini. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya wak geng, mau cabut dulu aku. Mau ada pula urusanku ini. Urusan apa nol? Dapat laporan pula aku, ada unta yang ngamuk di Arab Saudi sana soalnya. Dadah wak geng.